Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kita kelompok 4. Kita akan ingin menjelaskan tentang peristiwa dari paparan hidrogen sulfida di lingkungan kerja pada studi kasus pekerja PT Pertamina Hulu Mahakam. Baik, di sini ada saya sendiri yaitu Khalil Akram Reda dengan NPM 139. Ada juga teman saya itu Fatan Anan dengan NPM 140 dan juga Rian Moses Antonio dengan NPM 160. Lanjut. Lalu kita di sini akan menjelaskan uh, uh, yang pertama itu tentang hidrogen sulfida. Lalu yang kedua itu tentang kronologis dari peristiwa tersebut. Lalu yang ketiga ada toksikan atau dampak dari toksikan tersebut. Lalu yang keempat ada dampak dari peristiwanya. Lalu yang kelima ada kerugian dari peristiwa tersebut. Dan juga yang keenam, yang terakhir, yaitu pada pengendalian yang telah dilakukan oleh PT tersebut atau perusahaan tersebut. Oke, bisa dilanjut. Ya, pertama itu hidrogen sulfida. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida sendiri adalah hidrogen sulfida juga dikenal dengan nama sulfana, sulfur hidrida, gas asam atau sour gas, sulfurated hidrogen, asam hidrosulfurik, dan juga gas limbah atau sour gas. Hidrogen sulfida adalah gas yang berbau telur busuk. Sekalipun gas ini bersifat iritan bagi paru-paru, tapi ia hanya digolongkan ke dalam asfiksian karena efek utamanya adalah melumpuhkan pusat pernafasan, sehingga kematian disebabkan oleh terhentinya pernafasan. Ya, bisa lanjut. Oke, untuk kronologis peristiwa tersebut. Yang pertama, di sini ada kasus di Indonesia yang pernah terjadi, yakni rekan pada PT Pertamina di PT Bukitafit Bumi Persada atau BPP. 4 pekerja tewas di dalam tangki bahan kimia ketika mereka sedang membersihkan saluran pipa di lokasi pengoboran minyak di Dusun Wangun Reja. Sementara satu pekerja lainnya dalam kondisi kritis setelah sebelumnya jatuh pingsan dan sempat mendapatkan bantuan pernapasan buatan. Menurut keterangan dokter di Puskesmas Sukamandi, korban diduga kuat keracunan setelah sebelumnya menghirup gas jenis hidrogen sulfida. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjut. Yang selanjutnya adalah mengenai toksikan dan pemakaian toksikan di tempat kerja tersebut. Untuk pertama adalah di sini non processing unit atau NPU adalah fasilitas milik PT Pertamina Hulu Mahakam yang beroperasi di wilayah utara dengan produksi utamanya adalah gas alam atau metana. Kemudian, Oily Water Treatment Platform atau OWTU adalah salah satu bagian proses dari proses yang ada di NPU yang berfungsi untuk mengolah air limbah sebelum dibuang ke sungai. Pada unit flotator dilakukan pengukuran konsentrasi gas hidrogen sulfida setiap hari oleh operasi produksi. Menurut data pengukuran tersebut, ditemukan hasil pengukuran tertinggi pada tanggal 29 Oktober 2017 yang menunjukkan nilai konsentrasi hidrogen sulfida sebesar 14 ppm dan berada di atas nilai ambang batas NAB yakni sebesar 1 ppm. Dan berdasarkan hasil survei lapangan, ditemukan sebagian kecil pekerja terkadang mengalami keluhan mata berair atau mata pedih ketika bekerja di Oily Water Treatment Unit. Berikutnya, di sini kasus tersebut terjadi pada Dusun Wangunreja, Desa Rancabangun, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal Senin 31 Mei 2010. Berikutnya adalah dampak dari peristiwa tersebut. Ini hidrogen sulfida. Peristiwa tersebut menyebabkan 4 pekerja tewas di dalam tangki bahan kimia, sementara satu pekerja lainnya dalam kondisi kritis setelah sebelumnya jatuh pingsan dan sempat mendapatkan bantuan pernapasan buatan. Lalu di sini juga terdapat kerugian dari peristiwa yang terjadi pada saat itu, di mana kerugiannya itu mengakibatkan 4 pekerja tewas di dalam tangki bahan kimia ketika mereka sedang membersihkan saluran pipa di lokasi penguburan minyak di Dusun Wangunreja, Desa Rancabango, Kecamatan Patok Besi,
Sementara satu pekerja lainnya dalam kondisi kritis setelah sebelumnya jatuh pingsan dan sempat mendapatkan bantuan pernafasan buatan. Menurut keterangan para dokter, di Puskesmas Komandi, korban diduga kuat keracunan yang setelah sebelumnya menghirup gas yang berupa jenis hidrogen sulfida atau H2S. Lalu untuk pengendalian yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut setelah mengetahui peristiwa tersebut terjadi, maka perusahaan tersebut melakukan jenis-jenis seperti medical check-up, lalu mengontrol besarnya konsentrasi hidrogen sulfida pada perusahaan tersebut, di mana dalam upaya untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali dengan mengontrol hidrogen sulfida dalam ambang batas yang telah disesuaikan dengan standar ambang batas toksikologi perusahaan dalam jenis kandungan hidrogen sulfida. Lalu yang ketiga ada mengatur arah aliran angin yang berguna untuk pencemaran daripada H2S tersebut tidak mencapai pekerja yang ada di lingkungan tersebut. Lalu yang keempat, adanya penggunaan alat pelindung pernafasan, yaitu berupa full mask dan breathing apparatus dalam tujuan untuk para pekerja dapat bekerja dalam kondisi optimal ketika adanya gas beracun seperti hidrogen sulfida dalam konsentrasi tinggi, sehingga para pekerja tidak mengalami keracunan ketika sedang bekerja di lingkungan yang mengandung toksik berupa hidrogen sulfida. Lalu didapatkan juga saran yang kami dapatkan ketika kami sedang menganalisa kasus tersebut, di mana kami menyarankan agar pengurus perusahaan tersebut untuk selalu mewaspadai adanya ancaman akibat kerja, yaitu seperti pada kasus toksikologi, sehingga di mana kasus toksikologi ini sangat berdampak buruk apabila tidak ditangani dengan segera. Lalu pencegahan kasus toksikologi dalam bidang industri dapat berupa dalam pemeriksaan alat secara rutin agar kinerja yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan dan tidak terjadi kebocoran dan lain sebagainya. Di samping itu juga dapat dilakukan dengan penggunaan alat pelindung pernafasan seperti full mask dan breathing apparatus untuk para pekerja yang melakukan pekerjaan dalam lingkungan dengan gas yang bersifat toksik selayaknya hidrogen sulfida. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami paparkan mengenai kasus yang telah kami amati, yaitu kasus keracunan atau toksik daripada hidrogen sulfida pada PT Pertamina Hulu Hakam. Apabila ada salah kata dan kekurangan pada pemaparan studi kasus kami kali ini, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.